Kenalin, panggil aja gue Mawar. Gue seorang karyawan swasta di Jakarta. By the way, gue tinggal di Bilangan Senen, Jakarta Pusat. Bisa dibilang gue anak baru di kantor. Ya masih masa probation gitu. Secara looks gue lumayan lah buat ngademin karyawan lainnya. Di kantor baru gue punya senior. Sebut aja namanya Mas Budi. Namanya disamarkan ya biar pada nggak tahu. Nah, Mas Budi ini umurnya sekitar 32, sedangkan gue masih 23. Mirip-mirip kan? Biarpun umurnya udah nginjek kepala 3, si Budi ini masih single loh. Tapi kata anak-anak di kantor sih doi playboy. Au deh beneran apa enggak. Selama awal gue kenal Mas Budi ini anak kok cuek-cuek aja ya. Padahal gue kalau ketemu sama siapapun teman kantor selalu nyapa dan sekedar ngelempar senyuman. Tapi responnya flat aja gitu, kayak keripik tempe. Ya cuma terkadang kita ketemu pas lagi jam makan siang di kantin kantor. Jujur, emang gue akui, Budi punya karisma layaknya fuckboy. Apa mungkin karena anak-anak kantor bilang dia itu playboy? Jadi cara mandangnya jadi beda gitu. Hal ini yang makin bikin gue penasaran sama Budi. Udah bisa dipastiin kalau cewek itu selalu penasaran sama yang namanya cowok cool dan cuek. Tapi sebelum lanjut nyeritain Budi, gue mau kasih gambaran ke kalian tentang keluarga gue dulu ya. Tenang, keluarga gue bukan keluarga geledek, tapi bisa dibilang keluarga gue adalah keluarga yang amat sangat kolot. Mungkin karena kita orang rantau kali ya, jadi masih memegang prinsip yang konservatif gitu. Orang gue deket sama cowok aja auto diprototin sama bokap nyokap. Bisa-bisa gue diseramahin siang malam tuh nyampe mampus. Makanya gue ngisi kesendirian ini dengan sering nge-gym. Ya lu tau lah di usia kayak sekarang ini temen gue udah pada sibuk sama pasangannya masing-masing. Ya palingan sisa yang masih jomblo-jomblo karatan belum laku. Eits, termasuk gue sih. Back to the topic, sebagai karyawan baru yang gak mau dianggap songong sama senior, gue berusaha stay humble ke semua orang. Termasuk Mas Budi yang gue anggap senior alias abang-abangan kantor. Dan perlahan-lahan akhirnya kita jadi deket. Ternyata di balik sikapnya yang cool abis, dia bisa seasik ini nih kalau ngobrol sama gue. Bahkan candaannya yang ngocol abis bikin gue happy. Lama-lama deket sama dia timbul juga rasa suka gue ke Mas Budi ini. Apakah jiwa jomblo gue meronta pengen diakui kalau gue bisa disukai sama cowok yang dicap playboy? Akhirnya kita makin deket. Gue sering banget diajak makan bareng, nonton bareng. Tapi ya setiap pulang ke rumah gue, dia cuma bisa antar sampai ujung jam doang. Ya gitu deh, kalau bokap nyokap tahu bisa kacau lah. Kadang-kadang kalau gue pulang telat dikit aja, udah pasti dicecer. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Itu mah lagu Yolanda ya. Ya pokoknya dicecer gitu deh. Padahal kan umur gue udah 23 tahun, udah kerja, udah bisa nyari duit sendiri, bisa berkembang biak. Keceplosan. Ya inilah yang bikin gue bete sama keluarga gue. Please deh hari ini masih dikekang. Singkat cerita setelah 1 bulan deket, kita akhirnya pacaran. Ya mungkin karena dia lebih dewasa dari gue. Ya nggak ada tuh istilah nembak-nembakan kayak ABG gitu. Ya pokoknya tiba-tiba kita udah pegangan tangan aja. Udah panggil sayang-sayangan, teleponan tiap malam, gibahin bos sama karyawan yang rese. Tapi kalau di kantor kita tetap jaim dan tetap profesional guys. Oh iya, Mas Budi tuh tinggal di apartemen di Bilangan Pancoran. Jadi kelar kerja kantor gue sering main kesana kalau weekend bareng. Lumayan lah ngirit daripada pacaran di luar mulu. Cuma ya gitu, dibalik yang enak pasti ada gak enaknya. Soalnya kalau masuk apartemen kan paling gak enak tuh diliatin satpam. Pulang dari sana biasanya gue dianterin ke stasiun kereta. Soalnya kalau dia nganter gue bisa kejebak macet dan malam banget nyampenya. Lu tau sendiri lah gimana macetnya Jakarta. Nah, tiap balik dari apartemen, gue selalu punya 1001 alasan buat menampung kuesioner bokap nyokap gue. Udah pasti speaknya sih habis pulang nge-gym, makanya keringetan dan capek. Padahal mah habis olahraga di kasur. Di tengah indahnya kisah cinta gue sama Mas Budi, ternyata ada segumpal awan hitam yang bikin hidup gue suram.
Ternyata setelah kita pacaran 6 bulan, akhirnya hal yang tidak kita duga-duga terjadi. Ya, gue telat datang bulan. So, intinya gue hamidun guys, alias hamil. Gue puyeng, Mas Budi juga puyeng. Kita sama-sama cek ke dokter kandungan. Dan ada momen lucu di mana waktu kita cek kandungan, kita speak tuh sebagai pasangan suami istri. Ya kali deh kita pas periksa bilangnya adik kakak, ntar yang ada tuh dokter jadi bingung. Akhirnya setelah kita obrolin matang-matang, Mas Budi berani datang ke rumah dan melamar gue. Hal ini lebih baik daripada ini perut makin besar dan bakal membuat dunia gempar. Jujur secara pribadi, gue ngerasa bersalah banget ke ortu gue. Anak yang mereka harapkan menjaga kehormatannya justru gak bisa jadi anak yang membanggakan mereka. Gue juga takut sama bokap. Abis nih gue diomelin. Tapi Mas Budi dengan jantannya mengakui semuanya di hadapan orang tua gue. Ya mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur. Nyokap gue adalah orang yang paling terpukul. Mungkin secara batin kita saling terhubung sebagai sesama wanita. Sedangkan bokap gue mukanya udah kenceng banget kayak kesetanan. Akhirnya 3 bulan kemudian kita ngadain pernikahan. Gue tahu semua orang pasti ngomongin gue di belakang. Ya dari saudara, ya temen. Tapi mau gimana lagi? Emang ini kesalahan gue. Dan gue harus sanggup nanggung semuanya. Dan semua ini udah berlalu selama 5 tahun. Sekarang anak gue udah TK besar. Dan Mas Budi so far happy-happy aja sih. Semoga mantan playboy ini gak balik lagi jadi playboy. Dan Mas Budi yang jadi cowok pertama gue, mudah-mudahan jadi cowok terakhir dan selamanya di hidup gue. Buat orang tua yang nonton ini, gue punya pesan. Jangan terlalu ngekang anak kalian, karena mereka juga punya kehidupan sosial. Justru semakin kalian kekang, mereka bisa ngelawan. Dan bagi kalian yang masih pacaran, mending buru-buru nikah deh biar menghindari dosa yang kayak gue pernah lakuin. Jangan tidur gue ya, itu akan jadi aib seumur hidup lu. Dan kalian harus lebih dekat lagi ke agama biar terhindar dari godaan setan. So, jika kalian punya cerita menarik dan ingin dibuatkan animasi keren kayak gini, silahkan kirim ke email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, share, comment, and subscribe channel Gue Punya Cerita.